Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kita tim Jabar Express di Orasi, obrolan seputar redaksi. Bersama saya Fatah Haliandrio dan ditemani dengan Arfan Maulana. Nah, jadi kita kali ini bakal ngapain sih, Van? Kita bakal bahas tempat ngabuburit di Kota Bandung nih. Tempat ngabuburit ya. Iya. Oh iya. Sekarang kan bulan puasa nih ya. Iya, Udah bulan nggak puasa. Nggak kerasa ya. Udah bulan puasa aja. Ini udah sekarang udah puasa yang ketiga ya. Ketiga apa keempat? Keempat ya. Iya. Oh iya. Jadi kan kita kan sekarang kebetulan saya sendiri nih ya baru di Bandung nih. Nah, apalagi bulan puasa kayak gini, Iya. bingung pengen tahu di mana sih tempat-tempat ngabuburit gitu biar kita bisa ngisi waktu untuk waktu berbuka gitu tuh. Nah, Benar-benar. ini kan Arfan kan udah lama nih. Maksudnya ya udah sering lah Bandung kan ya. Iya, bolak-balik Bandung. Nah, ini buat sekalian nih untuk saya sama mungkin teman-teman yang nggak tinggal di Bandung atau mungkin yang pengen main ke Bandung bisa nih kita ada rekomendasi dari Arfan juga. Oke, langsung aja Pan, gimana rekomendasi pertama apa? Rekomendasi pertama dari gua nih ya. Oke. Ada di alun-alun Bandung nih. Alun-alun Bandung, iya Bandung. Alun-alun Bandung itu bisa dibilang tempat rekreasinya orang Bandung nih. Iya pasti sih. Iya. Kalau nggak ke Bandung, alun-alun kayak nggak adol gitu. Iya. Nah di situ kayak ada lapangan luas gitu, terus ada kayak taman-taman juga. Oke. Nah itu di situ banyak yang jualan juga sih, banyak yang jualan takjil kayak gitu. Jualan takjil buat nanti buka ya, Iya, bukan buat jualan buka. takjil pas lagi dimakan di situ buat ngabuburit enggak Iya. ada bohong. Iya. Nah, itu di situ juga kalau misalkan mau azan maghrib di situ juga ada Masjid Raya Iya, Jawa masjid- Barat. masjid Nah Raya. masjid itu. Oke. Jadi bisa sekalian ngabuburit, bisa nanti maghribnya bisa langsung sholat gitu. Jadi jangan sampai ngabuburit ya sholat maghrib ditinggalin gitu. Iya tuh biasa siapa ayo Iya, yang suka siapa ayo. ngajak ngabuburit tuh ngabuburit bukber sholat maghrib pada tinggalin, wah parah. Iya. Oke. Untuk di alun-alun Bandung itu sendiri biasanya rame untuk ngabuburit itu jam berapa sih? Biasanya itu dari sore sih, dari jam 4 ya. Dari jam 4 udah rame ya? Jam 4 udah rame. Dan makin ke arah maghrib itu biasanya makin rame, makin padat. Nah, dan jadi kalau misalkan mau ke alun-alun Bandung itu biasanya usahakan jam setengah 4. Setengah 4 datangnya. Karena semakin ke arah maghrib itu makin macet, makin padat gitu. Pasti sih ya, apalagi kota Bandung kan kota yang besar ya. Jadi jam-jam kayak gitu pasti jam-jam macet ya. Iya. Kalau bisa sih bawa motor aja. Oke. Nah, oh iya, untuk soal tempat parkir nih. Di alun-alun Bandung itu ada tempat parkir di basement. Jadi udah disediain gitu. Baru tahu saya kalau itu gimana. Nah, jadi kalau misalkan mau ke alun-alun Bandung nih, parkirnya jangan sembarangan, jangan di pinggir jalan. Udah Jadi ada yang datang nagi-nagi gitu kan. iya. Yang nggak resmi gitu kan. Nah, selain parkir sembarangan itu bikin macet, dan emang itu juga kawasan macet sih sebenarnya. Iya pasti sih, apalagi kalau alun gitu kan. iya. Kalau parkir sembarangan pasti macet. Jadi kalau misalkan itu udah macet, parkir sembarangan tambah macet dong. Jadi parkirnya di basement. Iya. Makin semerawut istilahnya kalau gitu. Jadi ya buat kalian yang nanti mau ngabuburit di alun-alun Bandung, apalagi mau bawa motor ataupun mungkin mobil ya, parkirnya jangan sembarangan, nanti malah bikin tambah macet gitu kan. Apalagi karena udah ada banyak orang yang jualan takjil, orang-orang yang nyari takjil, orang-orang yang lagi pada jalan-jalan sana sini warawiri buat ngabuburit, ditambah sama kendaraan-kendaraan kalian yang diparkir sembarangan, itu malah bikin tambah macet gitu. Nah, tahu nggak sih? Apa? Ternyata di basementnya parkiran alun-alun itu ada yang jualan juga kayak warung-warung makan gitu. Oh, oke. Menarik sih. Jadi bukan sekedar tempat makan, bukan sekedar tempat parkir gitu. Jadi ada warung-warung yang bisa kalian beli untuk makan buka puasa. Ada makanan ringan, ada makanan berat, minuman-minuman, jus kayak gitu juga ada. Untuk kisaran kita nanti misalkan mau ke sana nih, kira-kira ya misalkan bawa uangnya harus kira-kira berapa lah untuk kisaran harganya lah untuk jalan-jalan di situ tuh kisaran berapa sih? Kisaran 10.000 sih. 10.000-an. 10.000-an. Kalau untuk makanan 10.000-an. Makanan berat kayak gitu. Dan ini disclaimer ya, ini karena alun-alun, jadi tempat ini kita bisa datang ke sini kapanpun dan gratis ya. Iya, Karena gratis. alun-alun, jadi kita nggak usah bayar gitu. Oke, menarik sih alun-alun Bandung ya yang pertama. Yang kedua apa nih kira-kira? Yang kedua ada Jalan Braga nih. Jalan Braga. Braga. Ya, Braga. Oh,
Oke, nggak tahu saya di mana, mungkin lupa saya. Di mana itu? Pokoknya itu Jalan Braga itu di Bandung pastinya. Ya, mungkin orang Bandung tahu ya. Mohon maaf, saya kan bukan orang Bandung ya. Nggak terlalu. Udah lupa 9 tahun yang lalu saya lagi ke Bandung. Nah, oke, lanjut gimana? Jalan Braga itu biasanya favorit orang juga sih. Selain di alun-alun Bandung, biasanya orang itu jalan-jalan ke Jalan Braga itu. Kenapa tuh? Kenapa jadi tempat favorit? Karena Jalan Braga itu bisa dibilang tempatnya tuh kayak Instagramable gitu. Jadi kayak apa ya? Ibaratkan tuh kayak di luar negeri gitu loh. Jadi kayak banyak ruko-ruko kuno. Oh, berarti kayak kota tua ya? Macam kota tuanya. Ya? Iya. Oke. Nanti mungkin cuplikan-cuplikan gambarnya kita bakal tampil juga sebelum kita nanti ngomong gitu. Nah, jalannya itu bukan jalan aspal tapi. Jalan apa tuh? Jalannya tuh pakai paving block. Oh iya, biar terkesan kota tuanya gitu. Iya. Terasa ya. Oke. Nah, itu cocok banget kalau misalkan buat ngabuburit, foto-foto di situ, hunting foto. Kan biasanya kalau misalkan orang itu ngabuburit tuh nggak afdal kalau misalkan nggak foto-foto gitu ya kan. Iya pasti sih, apalagi anak-anak muda ya kan. Jadi nggak apa ya, kayak kurang gimana gitu kalau misalkan kita pergi kemana-mana tanpa harus ada eksis dulu lah gitu kan. Benar. Nah, itu kalau misalkan kalian mau mau beli makanan, di situ juga ada tuh. Kayak kafe-kafe, rumah makan di situ juga ada. Oke. Terus tapi Jalan Braga itu kira-kira macetnya sama nggak sama kayak di alun-alun gitu? Macetnya sih nggak sepadat kayak alun-alun ya. Nggak sepadat ya. Oke, berarti mungkin bisa jadi alternatif lain ya buat kalian yang misalkan malas ke alun-alun, bisa ke Jalan Braga juga. Jalan Braga itu bukan macet tapi kayak jalur lambat karena di Jalan Braga itu banyak orang pejalan kaki. Emang dikhususkan mungkin atau mungkin ya lebih banyaknya dominannya orang jalan kaki karena Jalan Braga ini cocok banget buat ngabuburit sambil jalan kaki. Itu utamanya itu. Ya basically sih kayak kota tua lah ya. Kota tua kan gitu kan. Jadi ya ada beberapa ruas jalan yang emang lebih banyak dilaluin sama pejalan kaki daripada kendaraan. Benar. Nah, catatan nih buat yang mau ke Jalan Braga nih. Apa tuh? Kalau bisa bawa motor juga. Bawa motor. Sama kayak di alun-alun bawa motor karena apa? Karena di Jalan Braga itu tempat parkirnya nggak seluas kayak di alun-alun. Nggak ada kayak lapangan parkir gitu. Jadi kalau mau parkir ya di pinggir jalan. Iya. Di pinggir jalan, di ruas jalannya itu. Nah, kalau misalkan parkir motor itu kan ada kayak slot parkirnya gitu. Ya udah disediakan. Udah disediakan sama tim oren ya. Tim oren. Kalau di tim oren nggak tahu di Bandung warna apa tuh tukang parkirnya? Sama. Sama tim oren juga. Gak penting itu dibahas ya. Lanjut ke rekomendasi tempat ngabuburit yang ketiga, itu apa kira-kira? Ada alun-alun Bandung dan Gasibu nih. Kok alun-alun Bandung? Oh iya, alun-alun Bandung, lupa. Gedung sate maksudnya, gedung sate. Ini efek puasa nih kayaknya nih. Jadi nggak fokus gitu. Mau minum nggak? Minum barangkali. Ntar kalau dibuka. Nah, ada gedung sate dan Gasibu nih. Oke, gedung sate itu wajib ya, apalagi buat kalian yang datang ke Bandung, mau main ke Bandung atau mungkin ya sekedar lewat itu pasti kan wajib gitu ya langsung datang ke gedung sate gitu. Kan. Gedung sate itu kan ikoniknya Kotang Bandung. Iya pastilah, apalagi kan ya gitulah. Nah, itu di gedung sate dan Gasibu itu kalian juga bisa foto-foto gitu. Instagramable gitu. Terus kalau misalkan mau olahraga nih kan sambil nunggu buka puasa biar sehat nih, bisa nih olahraga di lapangan Gasibu. Oh iya bisa. Jadi banyak sih orang-orang yang lari di situ. Iya. Soalnya lapangan Gasibu itu kayak ada jogging tracknya gitu. Iya ada jogging track. Running track gitu. Jadi kalau misalkan mau nunggu buka puasa sambil olahraga nih bisa banget di sini. Ya sehat itu. Ngomong kalau puasa kita olahraga tuh sehat walaupun saya nggak pernah ya. Cuman kata dokter ya, saya nggak tahu kata dokter sehat gitu. Iya. Pasti sehat lah. Cuman olahraganya antara sore atau pagi, jangan siang, ntar minum lagi kalau haus. Mendingan sore kalau olahraga. Iya. Kan kalau haus capek itu kan bisa langsung minum. Gak langsung minum sih. Maksudnya tuh bukanya deket gitu loh, gak jauh. Buka dulu baru minum. Gitu. Nah, sama kayak alun-alun, kayak Braga itu sebaiknya bawa motor aja. Karena tempat parkir lagi ya. Iya, masalah tempat parkir. Kalau untuk jajanan di situ banyak? Jajanan banyak. Oke, berarti udah pasti mas kalau misalkan kalian buka kalian nggak usah bingung lah ya buat nyari
buat ngebatalin puasa kalian tuh bingung gimana gitu. Ada pasti gitu. Oke, tempat selanjutnya. Apa nih kira-kira? Tempat selanjutnya itu ada balai kota nih. Balai kota. Oh iya, oke. Balai kota. Kan kalau misalkan balai kota kan biasanya tempat kantornya wali kota ya. Nah, ya, ini bilang kantor siapa? Nah, kan biasanya cuma kantor doang ya balai kota tuh. Nah, ini kalau balai kota Bandung itu kayak ada tamannya gitu. Oh, ada iya, tamannya. Oke. Ada kayak apa ya? Labirin gitu, ada labirinnya. Oh, ada. Ada labirin di tengah. Taman sesat ada ya, taman sesat. Nah, itu bisa tuh kalian di situ ngabuburit di situ. Nah, ini tempatnya itu nggak gersang, nggak panas gitu, jadi adem, rimbun, banyak pohon. Dan di sini juga pastinya instagramable. Oke. Itu taman sesatnya kayak ini nggak ribet nggak gitu? Takutnya kan nanti misalkan kita ngabuburit nih, taman sesat, keluar dari taman sesat udah sahur. Gara-gara masuk taman sesat kan nggak bisa keluar udah sahur gitu kan, bingung nantinya. Tenang aja, ini tamannya aman kok. Aman. Ya. Dan tempat taman sesatnya ini, labirinnya ini terbuka atasnya, jadi nggak tertutup. Oh, oke. Jadi tenang lah, bisa kelihatan matahari gitu. Oke, untuk lagi-lagi ya jajanannya gimana? Jajanan karena ini kawasan kantor ya, jadi bisa dibilang untuk jajanan itu agak susah sih. Oke. Agak susah, paling mungkin kayak nyari keluaran gitulah di luar-luaran gitu. Atau mungkin yang jualan gerobak-gerobakan gitu ya, orang-orang yang jualan minuman, es gitu-gitu. Iya. Nah, untuk ini gratis. Tempat ngabuburit di balai kota ini gratis. Ini yang tadi kita sebutin semuanya gratis kan? Iya, gratis. Oke, ini berarti semuanya kita gratis ya. Jadi kalian cuma perlu bawa uang untuk buka aja gitu. Jadi nggak perlu bawa uang buat bayar tempatnya gitu. Sama uang parkir ya, jangan lupa. Iya, uang parkir pasti sih. Soalnya tim Oren itu walaupun kelihatannya gak ada nih, tiba-tiba muncul ring gitu. Tiba-tiba dari belakang narikin motor kita. Iya. Ya terus gitu. Ini tim Oren ini termasuknya goib atau apa ya? Oke, ada lagi kira-kira nih? Untuk balai kota sih bagus sih ini. Jadi kayak ada taman, terus ada tempat duduk. Terus juga ada, kalau nggak salah ada taman gajah. Jadi kayak nggak tahu taman gajah, nggak tahu badak. Itu ada kayak patung gede itu. Tuh biasanya orang-orang foto di situ juga. Karena instagramable juga gitu. Ada lagi tempat ngabuburit yang lain? Ada. Di Bandung ini pokoknya di setiap sudutnya itu kayaknya tuh instagramable gitu. Iya sih, emang ya kota besar ya. Iya. Pasti pokoknya nggak bakal kehabisan deh buat kalian nyari tempat-tempat yang kira-kira instagramable atau tempat-tempat yang apa ya, yang istilahnya yang cocok buat nongki-nongki. Iya, bener pasti banget. ada aja, apalagi di Bandung, kota besar gitu kan. Soalnya Bandung ini tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum ya. Yang kata siapa tuh? Jadi baik ya. Oh iya. Nah, itu yang di dekat alun-alun tuh. Itu ada kayak terowongan gitu, ada satu kalimat yang bagus banget itu. Oke. Nah, selanjutnya nih ada lapangan Tegalega. Tegalega. Iya. Ini Tegalega itu ada di Jalan Muhammad Toha. Di Kecamatan Regol. Nah, jadi ini ternyata nggak gratis ya. Berdasarkan informasi yang saya dapat itu ternyata nggak gratis. Berapa tuh? Bayar berapa? Harganya itu tiketnya tuh 1.000 per orang. Masih murah kok itu. Jadi nggak terlalu 1.000 doang. Iya, 1.000 doang. Ya sama ini buat bayar tim Oren kayaknya lebih mahal bayar tim Oren. Lanjut, kasihan diomongin mulu loh. Di roasting mulu tim Oren. Nah, ini Taman Tegalega ini ternyata ada satu monumen yang cukup sejarah, ikonik, sejarah bersejarah itu. Nama momennya itu adalah Bandung Lautan Api. Oh ya. Tahu nggak? Tahu. Nah. Masa saya nggak tahu. Nah, kalau misalkan yang buat kalian yang suka sejarah nih pasti tahu Bandung Lautan Api itu seperti apa. Dan di sini ada tugunya itu, ada monumennya. Nah, selain ada monumen itu ada kayak banyak spot-spot foto instagramable juga. Pastilah ya. Jadi di setiap sudut Taman Tegalega itu pasti instagramable. Terus untuk apa lagi?
Jajanannya ada? Untuk jajanan ada di pinggir-pinggirnya biasa. Oh gitu. Di taman-tamannya itu karena apa ya, kayak karena taman ya, jadi steril dari pedagang gitu. Jadi paling kalau misalkan untuk jajanan di pinggir-pinggirnya. Biasanya di pinggir jalan itu ada yang jualan snack kayak gitu, ya makanan ringan gitu. Biasanya Ada. macet nggak di situ? Untuk macet sih nggak separah kayak di alun-alun ya. Oh, oke. Jadi ya walaupun misalkan ini tadi apa namanya saya lupa. Apa tuh? Taman Tegalega. Tegalega ya. Walaupun gak gratis juga paling cuma bayarnya kayak gitu segitu doang gitu kan. Jadi ya worth it lah maksudnya buat kalian tempat nongkrong gitu daripada kalian nongkrong di mall gitu kan bosen ya. Apalagi kalau nongkrong di mall tuh pasti kalau kalian ke mall tuh nggak mungkin lah misalkan nggak beli apa-apa gitu, pasti beli sesuatu gitu, apapun itu pasti beli. Kayaknya di setiap mall toko tuh kayak ada magnetnya gitu ya. Iya pasti lah, maksudnya misalkan beli apapun itulah, entah beli apa misalkan aksesoris HP atau apapun itu pasti aja ada yang dibeli kalau misalkan ke mall gitu. Entah mungkin makanan, dan makanan pun di mall kan pasti mahal ya. Iya mahal. Jadi ya udahlah mending ngabuburit di tempat-tempat yang kayak tadi kita sebutin aja gitu, jangan yang kayak jangan keseringan lah ke mall gitu-gitu kan. Ya terserah sih, itu kan uang kalian, cuman kita rekomendasiin apalagi buat nanti kalian para mungkin mahasiswa gitu kan yang ngerantau gitu kan buat ngirit. Ya itu bisa sangat rekomendasi kita ya. Ada lagi nggak nih? Nah selain monumen Bandung Lautan Api, ternyata di Taman Tegalaga ini ada kayak lampion gitu, kayak ya barisan-barisan lampion gitu. Itu gimana maksudnya? Jadi cuman hiasan gitu? Iya hiasan gitu. Oke. Jadi kalau misalkan lampion itu kan lampu ya, bagusnya tuh pas malam hari. Jadi misalkan kalian mau ngabuburit sampai malam bisa, tapi jangan lupa taraweh. Jalan-jalan weh, tapi nggak taraweh ditinggalin. Oke. Ada lagi? Terakhir. Oke. Ada yang namanya Kiara Arta Park. Kiara, baru denger tuh saya. Di mana itu? Itu Kiara Arta Park itu di Jalan Banten, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Apa itu? Tempat apa itu? Itu jadi kayak taman luasnya itu 2,9 hektar. Lumayan. Jadi luas banget itu. Pokoknya enak banget buat ngabuburit, buat jalan-jalan gitu, keliling-keliling karena ya luas itu. Luas terus bagus. Ada apa aja tuh di situ kira-kira? Di situ kayak ada danau gede. Danau gede, terus ada air mancurnya. Terus juga di sana itu kayak ada semacam kereta, kayaknya kereta buat keliling, kereta wisata gitu. Oke, menarik. Kayak mungkin istilahnya taman mini lah ya. Iya, kayak taman mininya Kota Bandung lah. Oke, menarik. Itu bayar berapa masuk situ? Masuk situ tuh harga tiketnya 25.000 per orang. 25.000 ya. Tapi worth it lah ya. Iya. Nanti pas lagi udah masuk situ kita nikmatin fasilitas itu gratis apa bayar lagi kira-kira? Untuk fasilitasnya kayak kereta wisata itu bayar lagi sih. Bayar lagi ya? Bayar lagi. Tapi sisanya mungkin kalau buat kayak duduk-duduk aja di danaunya gitu gratis lah ya? Iya gratis lah. Tapi ya tempatnya luas gitu iya, kan? Iya luas. Berapa tadi? 2,9 hektar. 2,9 hektar ya kan? Ya 25.000 worth it lah. Ada jajanannya nggak dalam situ? Jajanan ada. Jadi kayak ada shelter gitu, ada food courtnya. Food courtnya itu. Itu bisa buat jajan banyak gitu, makanan berat, makanan ringan, minuman itu banyak. Nah ini tempat kayak gini mungkin lebih cocoknya buat kalian mungkin para penonton yang udah berkeluarga ya, atau mungkin ya kalian yang pengen ngajak keluarganya jalan-jalan gitu kan, bener. Bisa jadi tempat yang rekomendasi juga di sini ya. Gitu. Kalau sama pacar gimana? Sama pacar boleh. Oke. Nggak usah ngomongin pacar lah. Iya. Masih jomblo. Iya sama. Oke. Ada lagi nggak nih kira-kira mau ditambahin dari? Oh iya, untuk harga tiket itu ternyata menurut informasi yang saya dapat nih, 25.000 per orang itu untuk hari Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis. Weekend pasti naik ya? Weekend naik. Berapa itu? Jadi 30.000. Oke, nggak terlalu jauh lah ya. Cuma 5.000 lah. Oke. Untuk parkir sama aja ya, pasti ada lah. Kalau parkir ini pasti ada lahan sih, gede lahannya. Karena ya taman gitu, taman keluarga yang bisa dibilang sengaja dibuat untuk wisata. Jadi udah terpikirkan oleh pihak pengelola untuk lapangan parkirnya. Mungkin itu tempat itu biasa juga buat dipakai buat piknik juga ya? Ya bisa. Mungkin kalau misalkan nggak lagi puasa nih bisa buat tempat piknik juga. Benar.
mumet nih sama semua urusan pekerjaan, misalkan ke sekolah gitu, kalian bawa keluarga atau pacar mungkin atau mungkin calon istri atau istri mungkin. Iya, bener. Sana piknik gitu kan. Iya. Nah, ternyata ada yang unik nih di lapangan Kiarap Arta Park ini. Yang uniknya itu jadi ada bangku-bangku yang ada patungnya. Bangku-bangku ada patungnya. Nah, jadi ada patung pahlawan, bukan patung pahlawan, jadi kayak pahlawan-pahlawan gitu lagi duduk gitu. Oh, oke, menarik. Jadi bisa buat tempat kita mengenal sejarah juga, terus juga bisa buat tempat foto-foto juga lah ya. Jadi si patungnya ini patung pahlawan misalkan Muhammad Hatta misalkan lagi duduk sambil baca buku. Nah, terus di sebelahnya itu bangku kosong. Jadi kayak bisa bareng lah istilahnya ya. Candid lah sama pahlawan gitu. Nah, ini menarik. Pokoknya recommended banget ini ke sini. Oke. Walaupun harganya agak mahal. Ya, makanya saya tadi rekomendasiin mending bawa keluarga gitu kan, biar keluarga yang bayarin. Bener. Ya. Kalau misalnya kalian usahakan ya bayar sendiri lah. Jadi apa ya, bayar 25.000 30.000 itu apa ya, worth it lah ya, worth it dengan apa yang diberikan sama ya. Kiara Arta Park ini. Itu dekat situ ada masjid nggak? Masjid sih ada sih, ada pasti ya. Biar biasanya kan kendala ya kalau misalkan orang-orang ngabuburit tuh, yang salah satu kendala yang paling utama itu kan apa namanya, nungguin ajan. Iya, nungguin ajan. Bingung nungguin ajan itu dari mana. Ada dekat masjid situ. Jadi misalkan mau ngabuburit terus maghrib mau sholat dulu bisa di situ. Oke. Udah ada lagi? Udah sih. Tadi kan terakhir. Tadi terakhir. Oke, mungkin itu aja rekomendasi tempat ngabuburit yang bisa Arfan sampaikan ya. Saya mah karena masih baru pendatang jadi belum terlalu paham. Iya. Mungkin ntar saya bakal kesana sendiri buat ngeliat sendiri mungkin nanti. Sendiri nih. Iya. Gak mau bareng nih. Sama-sama. Oke, itu aja mungkin dari kalian yang punya tempat rekomendasi ngabuburit. Menurut versi kalian sendiri, tinggal komen aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Dan juga share pastinya. Dan juga share ya tentunya. Biar banyak yang nonton, makin banyak yang tahu. Iya dong, pasti. Oke. Langsung aja saya, Fatah Aliandrio undur diri dan Arfan Maulana undur diri. Kami pamit. Ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.